Halo semuanya, jumpa lagi di channel Andre Volvanco di sini. Dan sekarang saya sudah bersama dua orang pesulap asal Surabaya. Tapi ini bukan sembarang pesulap. Jadi ini orang yang sangat luar biasa kalau menurutku ya. Karena orang dua ini tuh salah dua orang yang bikin komunitas East Java Magician, yang mana itu menyatukan semua pesulap di Jawa Timur, bukan di Surabaya doang, tapi Jawa Timur semuanya ya. Mungkin pertanyaan awal saya mau tanya, itu awalnya East Java Magician itu dibentuk pada tahun berapa dan sejarahnya itu gimana kok bisa terbentuk seperti itu? Iya, jadi bukan salah dua. Diperkenalkan dulu namanya siapa? Oke, bukan salah dua tapi benar dua gitu ya, benar dua. Benar dua. Benar dua. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Claveno, pesulap asal Jawa Timur, Surabaya. Permainan sulap saya kebanyakan di ilusi sama mentalis juga. Dan teman saya ini. Saya Jamie Fonda. Kalau saya street magician, pesulap panggung, juga kadang ada ngajar ekstrakurikuler di sekolah, salah satu sekolah di Surabaya. Oke. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan tadi itu mungkin sekedar info aja. Pertama kali belajar sulap kapan, Mas Indra? Kalau belajar sulap itu kalau aku belajar sulap dari SD, tapi SD itu masih kayak kalau sulap itu ada namanya alat bantu ya. Kalau sulap alat bantu kita ngomong. Jadi untuk menjadi sulap profesional, awal-awalnya kita membeli alat, contoh misalnya kayak kartu, alat sederhana yang ada di Magic Shop. Itu pertama kali saya beli alat sulap itu di Dufan. Kalau nggak salah sih yang ngejual itu murid-muridnya Adrimanan. Itu belajar awal sulap. Tapi untuk ke profesionalnya itu mulai SMA. SMA itu saya belajar mulai SMA sampai sekarang akhirnya kerja itu. Kalau untuk Jamie sendiri pertama kali belajar sulap kapan tuh? Kalau belajar sulapnya kayaknya waktu kuliah tengah-tengah itu, mungkin semester 4 kalau nggak salah. Jadi sekitar, kalau saya lulus 2004 berarti ya sekitar 2002 lah. Udah lama banget berarti. Itu pun gara-gara jalan-jalan, nggak tahu kalau itu Magic Shop. Ditunjukin, kok menarik ya toh. Beli dulu alat yang kecil-kecil. Ditunjukin permainan apa waktu itu? Macam-macam sih, mulai paddle move, itu, terus ada dadu talking dice, kayak gitu-gitu. Terus yang paling bikin saya amazing waktu itu Pentru Money. Pentru Money. Itu saya kan suka logika, tapi mikirnya nggak nemu, menyerah. Akhirnya beli aja alatnya, dan ternyata bagus banget memang. Iya, itu visual banget kan itu. Yang apa namanya, bolpen tembus uang, ditusukin ke uang tapi uangnya nggak robek sama sekali. Itu bagus banget juga sih itu. Tadi ya yang pertanyaannya mengenai East Java Magician atau pesulap seluruh Jawa Timur, itu pertama kali dibentuk tahun berapa, dan itu awalnya gimana tuh kok bisa menyatukan seluruh pesulap Jawa Timur? Itu pesulap Jawa Timur kan banyak banget ya. Kok bisa disatuin tuh gimana tuh? Jadi sulap Jawa Timur itu luar biasa, banyak sekali. Banyak pesulap, itu salah satunya adalah dari Jawa Timur ya. Keren banget. Awalnya itu memang agak susah untuk menyatukan beberapa pesulap ya, tahu sendiri ya Mas Andre ya. Jadi pesulap di Jawa Timur tuh ada yang sibuk, ada yang show-nya banyak banget ngumpulinnya. Awal-awal itu kita masih bernamakan pesulap Jawa Timur, nongkrong-nongkrong aja gitu di tahun 2022. Nah, 2022 itu masih nongkrong, ketemu, ngobrol. Akhirnya saya mencoba untuk gimana ya kalau dia berkembang buat stand sulap aja gitu, buat stand sulap di PTC. Terus tiba-tiba ketemu sama Ko Jamie gitu, ketemu Ko Jamie, ketemu Om Andrew, ketemu sama teman-teman yang lain. Itu di tahun 2023 ya Ko ya. Di 2023, tapi kita masih belum punya nama, karena anggapannya masih pesulap Jawa Timur. Nah, namanya apa ya? Dan saya sama Ko Jamie akhirnya membentuk namanya East Java Magician gitu. East Java Magician terus sampai sekarang, dan akhirnya mencoba untuk ngumpulin tuh by WA, by phone. Ayo kumpul, dan lumayan ya. Sekarang membernya mungkin sekitar 50-an ya. 50 member pesulap Jawa Timur dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri, Lamongan itu gabung gitu. Karena menurut kami itu Jawa Timur tuh luas gitu kan ya. Jangan cuma Surabaya. Nanti kalau kita per kota, kadang-kadang saat kita kumpul Surabaya, kan sana Surabaya, Sidoarjo nggak boleh kumpul dong, Gresik nggak boleh kumpul dong. Nah, tapi kalau kita pakai nama Jawa Timur, saya rasa mereka
enjoy untuk kumpul dan mau gabung. Gitu. Jadi kota manapun Kota bisa, Jawa Timur. gitu. Iya, kita memang spesifik Jawa Timur. Pengennya sih memang buat untuk se-Indonesia, tapi kita Jawa Timur dulu ya. Karena kita kan berasal dari Jawa Timur. Gitu. Oke. Berarti secara tidak langsung Mas Indra itu sebagai presiden ya atau ketuanya ya? Enggak. Iya nggak sih? Kalau presiden sih lebih tepatnya saya mengkoordinasi aja. Jadi koordinator untuk semuanya sama bareng-bareng sama Ko Jimmy, karena saya kalau sendiri aja nggak bisa. Jadi ada Ko Jimmy juga, Ko Jimmy Fonda untuk bangun East Java Magician ini. Jadi saling koordinasi sih lebih tepatnya gitu. Ada Facebooknya ya? Iya. Kita punya Facebooknya itu kalau nggak salah apa? Indonesian Magician. Jadi tujuannya sih kita kenapa kalau East Java itu supaya erat. Jadi kopdarnya bisa dapat. Iya. Tapi kalau satu Indonesia kopdar kan agak susah biasanya. Ya, jadi kita bikinnya kopdarnya di Facebook nih. Nah, itu kita bikin Indonesian Magician. Macam forum gitu. Betul. Jadi mau ngobrol apa di sana boleh, mau bahas apapun boleh. Ya, kecuali bahas rahasia sulap lah ya. Maksudnya kan itu buat pribadi aja. Iya. Gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang baru pertama kali belajar sulap nih, otomatis kan butuh banyak belajar kan. Itu kan masih basic atau pertama kali banget belajar, itu boleh nggak sih langsung gabung atau mungkin jangan dulu, jadi kita ajarin dulu baru bisa sulap, baru bisa join atau gimana tuh? Kalau pendapat saya harusnya boleh, nggak ada masalah. Karena ini kan komunitas kan tujuannya kita berkembang bareng nih, supaya maju bareng. Dan sulap itu kan seni, jadi butuh penerus juga dong, kayak nyanyi dong. Iya, benar. Sorry lah, ini salah satu almarhum Ibu Titik Puspa ya kan. Iya. Tapi kan sudah ada penerus-penerusnya juga kan tentunya lah. Sama pesulap kan juga pasti butuh penerus ya. Kalau kita misalnya harus terlalu tertutup, ini nggak boleh itu nggak boleh, berkembangnya gimana gitu loh. Cuma memang kan ada attitude-nya, ada kode etik lah ya. Kalau di sulap tuh kan ada kode etiknya nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kita akan sortir lah tentunya. Tapi kalau Anda belum bisa apapun, Anda mau join, asal Anda memang benar-benar suka, nggak ada masalah. Kita bahkan ajarin kok. Kalau bahkan ada beberapa teman biasanya kan show kita kasih masukan. Nah, jadi tapi ya jangan marah kalau dikasih masukan, ini kayaknya kurang bagus deh. Kayaknya ini masih kelihatan atau kayaknya ini kurang pas itu. Tangannya salah deh ini ya. Nah, itu ya jangan baper. Maksudnya ini kan untuk kepentingan bersama. Banyak kritik itu kan membangun menurut saya. Betul. Seperti itu sih. Ya, soalnya sih saya mengacu kepada komunitas, bukan komunitas sulap ya, komunitas lain itu baru bisa masuk komunitas itu harus punya nomor identitas lah atau apa kayak gitu. Jadi kalau di sini tuh meskipun baru pertama kali belajar sulap bisa langsung join gitu berarti ya. Ya. Jadi kalau intinya karena kita East Java Magician, berarti memang harus magician ya. Kalau memang untuk yang baru-baru belajar, benar kata Ko Jimmy, kita tidak pernah menolak siapapun. Selama kamu suka sulap, bisa sulap, mau belajar sulap, datang aja ke tempat kami. Kita akan ajarin sulap. Dan di situ setelah sekali pertemuan dan dia bisa sulap, kita aja gabung ke grup kita. Gitu. Dan tadi tuh ngomongin soal kode etik ya. Itu sebenarnya harus diinfokan sama orang yang baru pertama kali belajar sulap, karena orang yang pertama kali belajar sulap kan nggak tahu kode etik atau apa itu, harusnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu juga hal yang penting gitu. Pasti. Jadi kode etik itu adalah hal utama sebelum menjadi pesulap. Pasti tidak membongkar trik, harus contoh saya mau pinjam kartunya Mas Andre, saya harus izin dulu baru saya pinjam. Jadi tidak boleh langsung minjam kayak gitu tuh. Cara comot itu adalah kode etik. Dan jika saya dapat belajar dari Mas Andre nih satu trik misalnya, terus saya mau tampilkan ke orang, saya pasti izin dulu. Mas Andre, saya boleh nggak ya main ini nanti di acara ini? Itu ada namanya kode etik seperti itu. Iya, betul. Tidak boleh juga namanya, kita ada namanya heckler katanya. Heckler itu apa sih? Lagi main sulap tiba-tiba ini ada ininya nih. Nah, bikin itu kacau gitu. Bikin kacau si pesulap, itu juga adalah salah satu kode etik yang tidak dibolehkan gitu. Jadi kita harus ngajarin beberapa semua lah ya, semua pesulap apalagi di East Java Magician, untuk kode etiknya tidak boleh namanya mengheckler atau mengganggu saat lagi bermain sulap. Tapi kita juga mengajarkan bagaimana caranya sih untuk menghindari heckler ya, ya. Menghindari heckler, teknik-tekniknya, gimana cara suatu saat kita lagi main tiba-tiba ada heckler. Itu sih Mas Andre. Berarti ya itu, pokoknya kode etik itu hal yang paling utama. Selain teknik basic itu, yang lebih penting kode etik tadi itu. Kode etik. Oke. Oh ya, dan kalau setiap bulannya atau setiap minggunya kan pasti ada gathering ya.
Pasti setiap bulan ada jadwalnya gathering. Setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Kalau kita gathering sebulan sekali selama tidak ada kendala misalnya. Contoh kalau misalnya ke beberapa kemarin kan kita ada namanya bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kita mau ngajak ngumpul agak susah. Terus kadang-kadang pas lagi Desember itu ada tahun baru sama Natalan di mana banyak magician itu show sulap. Jadi beberapa momen hack season itu kita jarang ngumpul, tapi ngumpul kecil-kecil. Tapi kalau untuk gathering besar itu sebulan sekali di luar hack season. Biasa kita kumpul dan berpindah-pindah jadwalnya tidak tentu, tergantung dari teman-teman dan kumpulnya juga berpindah-pindah. Biasanya dari cafe to cafe. Oh gitu. Berarti kalau sebulan sekali ya berarti? Ya. Kalau harinya hari apa belum tentu juga? Harinya belum tentu, tapi kebanyakan kita di hari Rabu. Karena hari Rabu itu momen dimana pesulap-pesulap ini karena pesulap-pesulap jarangnya show-nya di hari Rabu. Oh, gitu. Jawabnya jarang. Berarti pesulap itu ada ini ya, ada jadwalnya. Bener, kebanyakan Jumat, Sabtu, Minggu itu ini Full apa namanya full hack season. Karena yang ulang tahun, yang ada acara gathering corporate perusahaan itu biasanya di Jumat, Sabtu, weekend Minggu, biasanya weekend ya? begitu. Gitu. Berarti mereka kumpulnya tuh selalu pertengahan minggu lah ya. Pertengahan minggu biasanya, betul. Di hari Rabu biasanya kita malam, sore sampai malam, sore sampai apa? Pulangnya. Bukan sepulang sampai capek. Antara sampai istrinya telepon, dia suruh pulang atau ya sudah selesai. Biasanya istri nelfon baru izin pulang ya. Nah, gitu. Kalau enggak tidur di luar. Ya, tidur di luar nggak boleh datang kita. Iya. Mungkin langsung aja kita tampilkan. Jadi masing-masing dari Ko Jimmy sama Mas Indra mau perform sulap berapa? Satu permainan aja atau berapa nih? Boleh. Ganti satu dua permainan. Mungkin ya 1-2 permainan. Silakan. Mau main apa nih kira-kira? Kita main. Halo teman-teman, hari ini saya Jimmy Fonda. Saya kebetulan bawa satu alat namanya linking ring. Dan kebetulan di sini ada Andre yang akan jadi korbannya kita. Jadi korban. Jadi di sini ada 4 ya, ada 1, 2, 3 dan 4. Oke. Kemudian solid. Nah, mungkin bisa diperiksa ini. Oke. Ditarik-tarik mungkin, dipastikan ada celahnya atau lubangnya. Normal cuy. Normal ya. Ada Normal. lubangnya? Ada dong ini. Nah, itu lubangnya. Saya tadi juga baca loh. Kayaknya kok nggak kelihatan ya. Jadi paling gampangnya linking ring itu biasanya kita tinggal satukan, kita masukkan. Oke. Contohnya tinggal dipukul, dia masuk. Oh, Seperti itu. Ya, bisa diperiksa. Keren, cuy. Ya. Kemudian yang kedua sama biasanya di sini. Nah, taruh tengahnya atas, tik masuk. wah. Luar biasa. Keren luar biasa. Masukinnya biasa, keluarinnya biasanya yang susah. Yang susah. Nah, Oke. jadi biasanya digoyang-goyang gini sampai dia keluar. Gokil. Ya kan? Nah, di sini juga ada berarti 1, 2, 3, 4. Mantap. Bisa dibagi menjadi seperti tadi, 2, atau bahkan kita bisa lepas satu persatu, tarik, lepas. Mantap. Itu. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Tinggal kita tarik, tinggal 2 dan nanti tiup ya. Lepas. Gokil. Wih, Mantap Jimmy Fonda. Mantap luar biasa. Jangan lupa IG-nya Jimmy Fonda. Oke, sekarang kita selanjutnya beralih ke Mas Indra Claveno. Yes. Mau main apa nih, Mas? Biasanya kita kalau hidup itu butuh uang, jadi kita main dengan uang. Iya, benar. Gak butuh kehangatan, tapi butuh uang ya. Karena dengan uang bisa dapat kehangatan. Oke. selimut gitu. Selimut. Oke, ini saya ada uang. Coba. Dalam dunia sulap itu ada yang namanya telekinesis kok. Telekinesis. Kita akan mencoba untuk menggerakkan uangnya. Tuh, nunggu apa? Oh, nunggu lagi. Oke, kita coba ya. 1, 2. Kuat. Gerak sendiri, coy. Gerak sendiri dia. Luar Tapi biasa. nggak cuma itu aja. Jadi gini. Tadi kan uangnya berapa? 50.000 ya? Yap. Saya ada uangnya lebih besar nih. Nah, ini dia uangnya. Kelihatan uangnya? Nggak ada tuh. Uang. Cuma kertas doang. Oh, kertas doang. Iya. Kertas doang ya? Iya. Kita lihat ya. Oke, 1, 2. Lah. Coba ya. Hop. What? Wah, jadi Jadi uang. duit cuy, jadi 100.000. Jadi uang nih.
Ada yang mau luar biasa. Enak ya jadi pesulap ya. Biasa. Jadi nggak perlu kerja nih. Kita belanja dulu kemana? Soalnya kita lagi di mall nih. Ntar kita belanja di bawah ya pakai duit ini. Nah itu dia permainan sulap dari Ko Jamie dan Mas Indra, luar biasa sekali permainannya, keren-keren. Oh ya, dan untuk kalau pengen gabung sama East Java Magician gimana sih caranya atau cara gabungnya gimana tuh? Bisa diinfokan buat teman-teman? Jadi buat teman-teman yang khususnya di Jawa Timur yang gabung East Java Magician bisa hubungi IG kita di East Java Magician atau di Facebook kita Indonesian Magician atau bisa juga langsung komen dan ketik komen di YouTube-nya di bawah kolom komentar. Ya, kolom komentar ya. Nanti kita akan kontak balik. Kebetulan salah satu anggotanya adalah saya juga anggota saja. Untuk Ko Jimmy mungkin ada tambahan? Kalau menurut saya kembali lagi ya, sulap itu kan seni ya, bukan kita bukan penyihir lebih tepatnya. Kita pesulap. Jadi kalau menurut saya tetap perlu latihan. Jadi kalau buat teman-teman yang saya masih belum bisa, nggak usah khawatir karena ini seni bisa dipelajarin, bisa dilatih ya, asal benar-benar niatnya ada ya saya rasa bisa lah. Yang penting apalagi belajar sulap itu sekarang gampang. Ya. Di YouTube bisa, di ketemu langsung bisa. Ya kan? Cuma kalau di YouTube harus benar-benar teliti karena kan ada beberapa, karena YouTube itu kan satu arah. Kalau ketemu gitu kayak gini, Indra ini juga punya murid kan beberapa itu kan lebih enak, bisa tanya kalau tangannya salah itu kan gurunya bisa perhatikan, oh ini salah loh, dibetulin tangannya. Karena kan sama kalau kebiasaan, kalau sudah kebiasaannya salah untuk ngerubahnya nanti susah. Tapi kalau dari awal sudah benar, ya udah benar gitu loh, lebih enak gitu sih kalau tambahan dari saya. Jadi sharingnya tuh lebih enak langsung ketemu ya. Yes. Itu jadi langsung kopi darat ketemu, bisa saling touch, maksudnya ada yang salah apa kita bisa betulin. Kalaupun sudah benar ya tinggal mungkin jam terbangnya kah. Sama lah, kalau jam terbang makin tinggi ya tentunya lebih bagus pastinya kan. Iya, betul. Jadi buat orang tua yang anaknya ingin diajarkan sulap juga bisa kontak kita. Nanti kita akan ajarkan, biasanya tuh usia 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas udah bisa diajarin. Siapa tahu nanti jadi pesulap, karena kebanyakan di Indonesia juga pesulapnya luar biasa sampai ke luar negeri, sampai berprestasi. Betul. Bahkan sampai juara juga ada. Sampai juara juga gitu. Ada beberapa boleh nyebut nama nggak sih? Boleh sih. Boleh ya, Demian Aditya, itu kan udah jenjang internasional, Riana. Itu Rifritsi, itu udah keluar negeri juga, luar biasa. Ya, dan itu mereka sama kita sebenarnya termasuk dekat ya? Dekat, ya, kita saling kontak juga. Kita beberapa kali juga ketemuan sama Pak Dem. Iya, Pak Dem sering mampir ke East Java. Sama siapa tuh yang kemarin itu? Pesulap Merah, Marcel. Itu juga. Bapak Romi Rafael juga. Masih tidur aku yang ngomong orang. Ini tambahin deh. Temen yang kalau misalnya berkunjung ke Surabaya. Boleh. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang ke Surabaya jangan lupa kunjungi depotnya Jimmy Fonda. Oh salah. Bukan berarti. Ya, jadi jangan lupa untuk itu bisa kontak kita ya melalui tadi IG atau Facebook ya kan. Nanti atau mau sertain nomornya Mas Indra? Boleh, nanti kontak di sini, di bawah sini. Jadi hubungi aja via WhatsApp berarti. Bisa kumpul-kumpul. Bisa kumpul-kumpul, kita ketemu. Kita akan jemput nanti mau di mana, di bandara, terminal, stasiun. Siap. 24 jam siap. Jadi intinya kalian kalau mau gabung itu nggak usah minder sebenarnya. Kayak soalnya beberapa orang tuh kayak aduh aku masih belum bisa sulap, permainanku cuman masih gini-gini doang. Jadi mau gabung itu orang malu-malu, sungkan gitu ya. Jadi nggak perlu sungkan lah ya. Iya, percayalah. Semua orang pasti bisa menyanyi, tapi kenapa ada penyanyi? Nah, setiap orang bisa nari, tapi kenapa ada penari? Begitu juga dengan sulap. Iya, betul sekali. Kita bisa pokoknya semua. Intinya tuh sharing, belajar bareng gitu. Meskipun kita istilahnya udah bisa lah ya kayak pasti ada dasarnya. Pasti kita seseorang juga, punya basic sulap. Berarti kita tuh pasti tetap belajar terus ya. Harus belajar terus, walaupun sudah bisa, harus belajar terus agar tangan ini terlatih. Iya, terlatih. Gitu sih. Kalau boleh tambahin dikit, sebenarnya kalau memang ada yang namanya bakat, ya kan? Ada orang yang tidak kurang berbakat, menurut saya. Tapi base pengalaman saya mengajar itu saya udah kurang lebih hampir 14 tahun lah ngajar di sini itu kalaupun nggak bakat nggak ada masalah. Yang penting dia latihan itu lama-lama bagus.
Iya. Tapi kalau bakat diajarin dikit aja udah bagus. Udah bisa. Nah, ya. tinggal mau jam terbangnya yang tinggi atau memang dia talented lah. Mungkin kayak kalau kita bilang ya Messi sama Ronaldo. Iya. Ya kan, yang satu benar-benar bakat alami, ya kocek bola udah nggak usah diajarin, udah lolos dari kecil. Yang satu kan harus ngikutin diasah sekolah, latihan, tapi kan based on kemampuan akhirnya seimbang nih hampir Iya, ya kurang lebih lah ya. Nah, jadi menurut saya yang nggak punya bakat pun nggak perlu minder gitu loh. Iya, betul. Ini seni bisa dipelajarin asal belajarnya benar dan latihannya bagus, saya rasa pasti bisa. Itu sih. Asalkan latihan itu. Pokoknya yang bahaya jam terbang. Yang bahaya tuh nggak latihan itu yang bahaya itu. Oke, jadi kita sudahi ngobrol-ngobrol kali ini bersama Ko Jemi dan Indra Clavino. Semua orang-orang ini tuh orang-orang yang luar biasa dan mau ngajarin juga ya. Terima kasih, pasti kita ajarin. Iya, sama-sama belajar bareng lah. Yes. Oke, ya jadi kurang lebih segitu dulu aja. Jangan lupa komen, like, share, dan tentunya subscribe biar channel ini berkembang dan lebih banyak video lagi yang dibuat di channel ini. Yes. Nama saya Andre Volvanko dan Jimmy Fonda, Indra Clavino. mengucapkan undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you. Selalu gini kan. Sempoa.